Bapaknya gelandangan politik, anaknya peminta-minta. Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitulah peribahasa lama yang masih relevan dengan masa sekarang. Begitu pula dengan peribahasa barat like father like son, yang mana kemiripan fisik, watak, sifat, perilaku, dan lainnya dari seorang ayah ada pada diri anaknya. Sudah banyak contoh yang berkaitan dengan peribahasa itu. Kita bisa ambil dari gaya kepemimpinan Jokowi dan Gibran yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Lalu ada SBY dan AHY yang sama-sama memiliki sifat baper dan caper. Ada pula sifat licik dari Amin Rais dan putranya Mumtaz Rais. Baru-baru ini sedang viral video Mumtaz Rais yang mengancam akan menghentikan sumbangan ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah. Video tersebut menjadi sorotan publik. Di dalam video itu awalnya Mumtaz mengucapkan milad untuk Ponpes Ora Aji dan mendoakan agar jamaah Gus Miftah yang disebut jamaah Kintiliyah semakin besar. Namun yang mengherankan, dalam ucapan tersebut Mumtaz meminta Gus Miftah untuk mendukung dirinya dengan memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Di video itu Mumtaz menyebutkan dirinya sebagai Bang Jago. Bang Jago nggak banyak bicara, Bang Jago langsung aksi bukan teori, menyumbang uang tunai sebesar 100 juta rupiah untuk semua Kintiliyah. Mantap! Gus, ingat, pemilu 2024, jangan jual DPR RI dari partai lain. Tunggal, Mumtaz Rais. Jangan Kamto, jangan Kamta, jangan Mbah Badri, jangan Gandung, jangan yang lain-lain. Kalau nggak saya stop sumbangan ke Ponpes Ora Aji. I love you full Gusku, tutur Mumtaz Rais dikutip dari detik.com. Waduh, lagi pamer ya, biar dibilang wow gitu. Ini bocah bicara seperti ini bisa disebut pengancaman karena mendesak orang lain untuk memilih dirinya pada pemilu 2024. Kalau benar-benar tulus dan ikhlas membantu pondok pesantren, seharusnya tidak ada imbalan ataupun mengharapkan sesuatu. Menurut saya, Mumtaz selain pamer juga sedang melakukan panjat sosial. Dia ingin orang lain akan membicarakan dirinya agar namanya kembali terangkat. Biasanya, orang yang sedang memainkan sensasi di media sosial akan terkenal dan menjadi perbincangan hangat. Disinilah Mumtaz sepertinya sengaja membuat ucapan seperti itu agar mendapatkan atensi dari masyarakat. Tak perlulah mengumbar sumbangan ke orang lain kalau ingin mendapatkan dukungan untuk maju menjadi seorang caleg. Saya sih maklum saja politisi karbitan seperti Mumtaz yang karena ayahnya seorang politikus memberanikan diri menjadi anggota legislatif di DPR. Padahal kualitas politisi karbitan seperti Mumtaz Rais sangat diragukan. Oleh karena itu sebagian anggota DPR karbitan yang telah terpilih tidak tahu harus melakukan apa untuk membela keadilan dan kesejahteraan para konstituennya. Gaya politik Mumtaz mirip dengan ayahnya yang kalau bicara tidak sopan, gaya cara bapak dan anak sama, yakni secara belak-belakan, tetapi tidak ada substansinya. Dan lebih parahnya, ucapan-ucapan yang dilontarkan selalu menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Hanya modal 100 juta rupiah, Mumtaz Rais mengharapkan Gus Miftah dapat mempengaruhi orang-orang di ponpes miliknya agar mendukung dan memilih dirinya adalah cara yang licik. Tidak ada prestasi yang dapat dijual, tetapi uang yang berbicara. Menanggapi hal ini, Gus Miftah tidak ambil pusing dengan video yang telah dibuat oleh anaknya Amin Rais tersebut. Gus Miftah menegaskan bahwa konten video adalah di luar persetujuan pihaknya. Mau nyumbang ataupun tidak bukan urusan diri Gus Miftah. Bagi saya pribadi, pernyataan Mumtaz Rais merupakan pelecehan terhadap ponpes. Alasannya, mungkin Mumtaz berpikir bahwa tanpa donasi dari dirinya, maka Ponpes Ora Aji akan kehilangan sejumlah dana untuk pengembangan ponpes itu sendiri. Cara kotor Mumtaz Rais dengan memberikan donasi, seolah-olah Ponpes Ora Aji dapat dibeli dan dikendalikan olehnya hanya dengan modal 100 juta rupiah. Ini sudah keterlaluan. Bapak dan anak-anak perilakunya semua sama, menghalalkan segala cara demi ambisi pribadi dan keluarga. Saran saya untuk Gus Miftah dan kawan-kawan di Ponpes Ora Aji, jangan mau terima sumbangan dari Mumtaz Rais. Sumbangan dari anak sengkuni akan membuat kalian seperti kerbau dicucuk hidungnya agar menuruti perintah untuk kepentingan dan ambisi diri dan keluarga. Karena bagi saya, orang yang ikhlas memberikan sumbangan tidak pernah menuntut imbalan untuk mendapatkan keuntungan. Memilih Mumtaz Rais pun tidak akan mengubah negeri ini menjadi baik. Jadi pilihlah wakil rakyat yang benar-benar peduli dengan keinginan rakyat, bukan memilih karena keinginan calon wakil rakyat. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Rencana Anies setelah lengser akan keliling Indonesia, menebar janji manis secara nasional. Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Hanya tinggal setahun lagi, tepatnya bulan Oktober, Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama 4 tahun terakhir ini, kemajuan dan pembangunan di DKI Jakarta terasa jalan di tempat. Permasalahan utama yang terjadi seperti mengurangi titik banjir di sejumlah wilayah ibu kota tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kemiskinan yang meningkat dialami sebagian warga Jakarta. Legasi atau warisan yang akan ditinggalkan Anies hanyalah beberapa penghargaan, yang itu pun hasil kerja dari gubernur sebelumnya. Mungkin bagi sebagian warga DKI akan setuju bahwa seorang Anies Baswedan akan meninggalkan kenangan dengan kelebihan bayarnya yang fenomenal, di mana uang rakyat banyak yang menguap entah kemana. Setelah lengser dari jabatannya, apakah Anies akan mempertahankan elektabilitasnya sebagai calon terpilih menjadi presiden 2024? Tentu saja, Ferguson. Anies mengungkapkan bahwa setelah masa jabatannya habis, ia berencana akan keliling Indonesia. Hal itu Anies katakan pada acara workshop nasional DPP PAN di Bali, Senin tanggal 4 Oktober 2021 lalu. Pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PAN, Zita Anjani, yang menjadi moderator acara, menanyakan rencana Anies Baswedan setelah lepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anies menjelaskan pekerjaan harus dituntaskan karena amanat dari umat, sehingga apabila tuntas maka dirinya akan menjadi orang bebas dan bisa menikmati keliling Indonesia. Jadi yang ada di benak saya adalah ini dituntaskan, bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat. Amanat, nih namanya sama nih, amanah, sudah dijalankan dengan baik, tuntas. Nah, sesudah itu saya jadi orang bebas. Sambil orang bebas saya menikmati keliling kemana-mana. Jadi nanti saya ingin, kalau boleh, kemarin kan tahanan kota 5 tahun. Jadi habis itu kalau sudah saya keliling saja kemana-mana di Indonesia. Itu kira-kira, ujar Anies dikutip dari detik.com. Nah, dengan keliling Indonesia maka bisa saja elektabilitas Anies akan naik karena Gubernur Indonesia ini akan mengunjungi rakyatnya mulai dari kota hingga pelosok negeri. Anies akan bekerja keras untuk mencapai ambisinya sebagai calon presiden. Pertanyaannya, apakah rencana Anies keliling Indonesia memakai dana kelebihan bayar atau dana bohir dari selatan? Entahlah, yang jelas Anies bisa keliling dengan safari politiknya sambil menebar pesona bersama janji-janji manisnya. Memang diakui bahwa Anies memiliki mental muka tembok, di mana dengan pedenya mengatakan sebelum mengakhiri masa jabatan, maka pekerjaan atau tugas harus tuntas. Menurut saya, mending Anies ngomong sama tembok, karena keduanya akan mengerti. Jangankan mengurusi masalah banjir, membangun tugu sepeda saja tidak kelar-kelar, jangankan pula membangun rumah DP 0%. Janji membangun laboratorium COVID-19 saja hanya manis di lidah saja. Apakah PAN yakin akan mendukung Anies Baswedan pada konstelasi politik 2024? Kita lihat saja partai ini yang selalu memainkan politik dua kakinya. Dalam pertemuan tersebut, awalnya Anies bicara mengenai kesetaraan tempat ibadah. Anies menjelaskan Pemprov DKI memberikan dana 1 juta rupiah untuk seluruh tempat ibadah di ibu kota, termasuk dana 500.000 rupiah per bulan bagi pekerja agama di tempat ibadah. Ini membangun persatuan, membangun perasaan kebersamaan, membangun kesetaraan. Membangun kesetaraan itu kerja tidak nampak. Saya sering menganalogikan seperti memastikan listrik masuk ke tiap rumah. Ada tidak yang masuk rumah malam hari nyalain AC, listrik, TV? Terima kasih ya PLN, listriknya lancar. Gak ada, kata Anies. Jujur saja saya tidak tahu maksud Anies dengan pernyataannya. Olahan kata-kata Anies sungguh membagongkan pikiran saya. Lalu apa korelasinya membangun persatuan, kebersamaan dan kesetaraan dengan PLN? Bilang mau pamer kasih uang ke tempat ibadah saja harus muter-muter dari Grogol ke Kebayoran, gak jelas. Mungkin pidato Anies ini hanya bisa dipahami oleh JKT58 saja. Saya pun tidak tahu secara detail apakah yang Anies maksud memberikan sejumlah uang hanya diberikan ke tempat ibadah umat muslim saja atau tempat ibadah seluruh agama. Keinginan Anies berkeliling ke Indonesia bisa jadi akan mengunjungi sejumlah makam keramat dan sejumlah kebun binatang di Indonesia seperti yang ia lakukan sebelumnya. Semoga sukses ya Mas Anies setelah habis masa jabatannya. Lumayan kan 2 tahun pensiun bisa berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia sembari berkampanye. Lakukan mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia. Saran buat Mas Anies, jika dana kurang ataupun mau menghemat, cukup mengunjungi dan berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah saja. Karena bagi saya itu sudah mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?